Ya, terima kasih Bu Dewi. Ini walaupun terdengar azan, sudah waktu istirahat. Mohon bersabar sedikit lagi satu materi yang tidak kalah menarik yang akan dipaparkan oleh Bu Dewi mengenai media bacaan online dan YouTube juga ya untuk pengajaran Dokai oleh Bu Dewi Kusrini MPDMA. Bu Dewi ini juga selain menjadi Ketua Pelaksana Kegiatan PKM ini, merupakan salah satu staf dosen Departemen Pendidikan Bahasa Jepang yang juga memiliki channel YouTube. Nah, ini YouTuber juga, yaitu channelnya bernama Dewi dan Jepang. Mungkin Bapak Ibu sudah lebih tahu duluan ya, karena sudah lebih eksis di YouTube sebelum Ibu Diani yang menyusul kemudian. Oke, tidak panjang lebar, kita berikan waktunya kepada Ibu Dewi. Mangga silakan untuk dipaparkan Terima kasih, materinya. Bu. Sebentar. Ya. Baik, Bapak Ibu sebentar ya menemani saya barang 5-10 menit ya. Oke, materinya adalah dokai atau membaca. Di sini sebentar ya. Sudah ya? Terlihat semua layarnya PPT saya ya? Bu. Ya, sudah. Oke, baik. Oh iya, kebalik. Tapi itu di slide terakhir. Iya, mohon maaf. Udah mau udahan ya. Iya, oke. Di sini judulnya adalah media bacaan online dan YouTube untuk pengajaran daring Dokai. Ya, tadi mungkin yang disampaikan oleh Bu Endang ya bahwa untuk membuat siswa bisa berbicara tentunya perlu banyak input begitu ya. Inputnya apa? Dari 4 keterampilan berbahasa ada yang namanya membaca atau dokai, lalu kemudian ada juga menyimak atau cokai. Nah, ini merupakan keterampilan berbahasa di mana kita diposisikan untuk menerima banyak input bahasa untuk kemudian nanti bisa diproduksikan begitu ya dalam bentuk berbicara ataupun menulis atau sakubung begitu ya. Nah, dokai itu sendiri mungkin tidak dikenal ya kalau di SMA ya, membaca pemahaman begitu ya. Yomukoto mungkin ada ya, di sini yomukoto membaca saja ya. Tapi kalau dokai itu lebih kepada pemahaman terhadap isi bacaan begitu. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan dokusho ya? Watashi no shumi wa dokusho desu begitu ya. Hobi saya adalah membaca begitu ya. Ini dokusho. Jadi simpelnya membaca saja yomukoto, lalu kemudian membaca ditambah dengan pemahaman itu dokai, lalu kemudian membaca sebagai suatu hobi yang menyenangkan begitu ya, itu dokusho begitu. Nah, tujuan pengajaran dokai ini apakah menerjemahkan isi secara detail? Tentu tidak ya. Jadi ada banyak teknik begitu ya untuk dokai ini. Nah, mungkin yang sering kita kenal adalah ada ondoku ya atau rodoku membaca nyaring ya sampai ada kontesnya ya kalau di SMA itu ya. Nah, rodoku atau ondoku ini fungsinya apa? Untuk pembelajaran sendiri ya di mana kegiatan ini bisa memperkuat memori dengan telinga dan juga bisa menguasai pelafalan dan ritme seperti penutur aslinya. Nah, ini mungkin perlu ada contoh audio ya dari penutur aslinya. Lalu kemudian untuk dibacakan kepada orang lain ya. Jadi membacakan kepada anak-anak begitu ya, yomiki kase begitu ya, atau juga membacakan untuk orang yang difabel ya, yang tidak bisa melihat begitu ya, bisa memanfaatkan rodoku ini begitu. Nah, jenis-jenis membaca selain tadi ada rodoku, kemudian ada mokudoku ya, yang artinya di sini membaca diam ya, tidak diucapkan ya, disimak begitu. Kemudian yang kedua ada seidoku, membaca detail. Kemudian yang ketiga ada sokudoku ya, membaca cepat ya. Kemudian ada tadoku, membaca banyak sekali bacaan untuk dibaca begitu ya. Jadi kuantitas kalau nomor 4 ini ya. Nah, kemudian di sini ada extensive reading atau seidoku tadi ya, kalau di dalam bahasa Inggris ini dikenal dengan extensive reading, intensif maaf.
Kalau yang Tadoku itu extensive reading ya. Jadi kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris ini kegiatan membaca di dalam kelas itu intensive reading ya. Kalau extensive reading ini kegiatan membaca di luar kelas. Dan memang betul kalau Tadoku ini kan biasanya tipenya membebaskan kepada siswa untuk membaca apa yang dia sukai ya. Lalu kemudian ada juga membaca cepat begitu ya, ada skimming. Di sini skimming ini cirinya mencari poin utama dari bacaan yang ada ya. Misalnya contohnya membuka-buka surat kabar, lalu si pembaca tersebut mencari tahu berita apa saja sih yang tertulis di dalam surat kabar tersebut. Kan tidak perlu ya detail poin per poin. Lalu kemudian juga ada scanning ya. Ini mencari jawaban pertanyaan pada wacana atau teks ya. Nah, ini biasanya sih kita misalnya mencari nama kita dari daftar kelulusan hasil ujian masuk universitas misalnya seperti itu ya. Jadi ada poin yang perlu dicari itu baru scanning. Lalu kemudian saya ingin mengenalkan di sini adalah prinsip Tadoku ya. Tadoku atau membaca banyak bacaan ini punya prinsip 4 prinsip, tidak diperlukan untuk membuka kamus. Lalu kemudian melewati bagian teks yang tidak dimengerti. Lalu kemudian juga kalau ada teks bacaannya yang sulit, si siswa dapat mengganti dengan teks yang lain, jadi tidak dipaksakan begitu ya. Lalu kemudian membaca dari yang teks dengan level yang termudah begitu ya. Ini prinsip yang digunakan pada saat melakukan Tadoku atau membaca banyak bacaan. Nah, di sini saya akan memperkenalkan sumber bacaan dari media online untuk pengajaran Dokai, di mana Dokai ini juga penting ya, kita memberikan bahan untuk memotivasi siswa belajar terkait bahasa maupun budaya Jepangnya begitu. Nah, di sini saya kenalkan ada 3 saja ya. Yang pertama di sini ada idoa.com ya. Ini gratis Bapak Ibu silakan bisa diakses idoa.com, ini ehong ya, buku bergambar, cerita rakyat, cerita sastra, dan tampilannya juga seperti membuka buku secara nyata, jadi seperti membuka lembaran begitu ya. Ini menarik sekali untuk disimak, apalagi untuk anak SMA mungkin ya. Lalu kemudian ada juga Tadoku ORG ya. Tadoku ORG ini menampilkan banyak sekali bacaan ya. Di sini ada Japanese Tadoku ya. Buku-buku juga banyak yang gratis yang bisa diakses begitu ya. Kemudian di sini koleksi bacaan cukup banyak ya, ada label tingkatannya. Jadi ada yang dasar, menengah, atas begitu ya. Dan juga ada audio dari penutur aslinya begitu. Jadi ini menarik sekali ya untuk bisa Bapak Ibu explore ya, untuk bisa diberikan kepada siswa. Oke, berikutnya ada NHK News Web Easy ya. Website ini merupakan website yang berisi artikel berita terkini dengan bahasa Jepang yang mudah dipahami begitu ya. Mudah dipahami ini ditujukan oleh kepada siapa? Kepada anak-anak SD ya yang belum bisa memahami bahasa Jepang yang rumit begitu ya. Dan juga kepada orang asing yang tinggal di Jepang. Nah, beberapa kali saya menyimak berita yang ada di NHK News Web Easy, ini ternyata juga menjadi sumber ya, surat kabar terkenal di Indonesia mengutip dari sumber berita ini begitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengenalkan NHK News Web Easy kepada murid-muridnya, saya kira ini menjadi informasi terkini terkait Jepang. Lalu kemudian saya coba kenalkan ya untuk yang di sini Tadoku ya, yang Tadoku ini seperti ini tampilannya ya. Jadi ada bacaan, kemudian ada levelannya, lalu kemudian bisa dilihat isinya seperti apa. Lalu kemudian kalau diklik ya akan ada tampilan seperti ini ya. Ini menarik sekali, mungkin kalau misalnya dasar juga bisa Sozoryoku Takameru begitu ya. Sambil mengimajinasikan isi bacaannya seperti apa sih begitu.
Lalu kemudian ada IDOA, idoa.com ya. Idoa.com ini menarik sekali karena ada karya sastra ya, Miyazawa Kenji ya, yang diperkenalkan secara mudah dipahami begitu ya. Ini menarik, Chumong no Oi Ryoriteng. Menarik sekali, barangkali Bapak Ibu bisa kenalkan kepada murid-muridnya. Nah, saya coba memberikan penjelasan dalam bahasa Indonesianya ya di YouTube saya seperti ini, dan biasanya saya sarankan untuk pembelajaran sakubung atau kaiwa begitu ya, untuk memberikan input kepada mereka terkait kegiatan misalnya menceritakan kembali atau menulis ulang ke dalam bahasa sendiri begitu. Lalu kemudian terkait dengan artikel berita pada NHK News Web Easy, ini saya secara kontinu membuat video penjelasan dalam bahasa Indonesia. Ini kenapa saya buat supaya mempermudah ya kepada mahasiswa saya untuk bisa melihat judulnya seperti apa yang menarik bagi dia. Seperti di sini ada playlistnya ya. Di sini mereka saya bebaskan untuk memilih bacaan mana yang mau mereka baca. Lalu kemudian kalau sulit untuk memahami isi bacaannya, saya sudah sampaikan ke dalam bahasa Indonesia di dalam video pembelajarannya tersebut. Seperti itu. Jadi ini kalau 1 bulan ada sekitar 90 video ya. Dan ini saya kira media yang kaya untuk mereka bisa melihat berita apa yang mereka perlukan begitu, berita apa yang membuat mereka menarik untuk dibaca ulang begitu. Mohon maaf Lalu Bu Dewi, kemudian ya, sedikit lagi waktunya sudah iya, sedikit lagi ini juga ya. Oke. Nah, di sini kalau YouTube ya, yang tadi itu untuk NHK News Web Easy saya upload di YouTube. Tapi ada beberapa siswa yang aduh kuotanya berat. Oke, saya coba buatkan di Spotify, ada juga Google Podcast ya, ada di 7 podcast ya. Jadi mungkin untuk yang hanya bisa audio, saya sudah sediakan audionya di Spotify dan sebagainya. Seperti itu. Oke, nah video dan audio penjelasan dalam bahasa Indonesia terkait berita NHK ini sudah saya buatkan playlistnya, barangkali Bapak Ibu bisa memanfaatkannya untuk pembelajaran di sekolah. Nah, pemanfaatan media online ini ya saya kira perlu dikembangkan sebagai bacaan yang dapat menarik minat siswa terhadap bahasa dan budaya Jepang. Lalu kemudian bacaan ini juga bisa menambah informasi tentang Jepang terkini, dan dengan pengetahuan yang luas tentang Jepang, maka siswa akan lebih percaya diri untuk berkomunikasi dengan orang Jepang dalam bahasa Jepang. Karena saya pikir kalau misalnya dia punya informasi, dia ingin sampaikan, mau dengan cara apapun dia akan berusaha begitu. Hanya tinggal bagaimana media yang media online atau sumber informasi yang bisa memotivasi siswa tersebut. Begitu, jadi perbanyak input membaca dan menyimak untuk output berbicara dan menulis. Demikian saya sampaikan. Arigatou gozaimashita. Bagi Bapak Ibu yang barangkali membutuhkan media atau bahan-bahan pembelajaran yang untuk pembelajaran mandiri, bisa dilihat di sini ya, di channel Dewi dan Jepang. Baik, terima kasih kepada Bu Nuria, silahkan. Ya. Kita beri tepuk tangan atau secara maya dulu kepada Bu Dewi untuk pemateri terakhir. Sebelum ke Bu Nuria, saya mau mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi exit ticket ya di chat box untuk absensi dan sertifikat. Silakan, tidak perlu disimpulkan lagi mungkin ya. Alhamdulillah banyak sekali materi yang bermanfaat yang kita dapatkan di sesi ini dari seluruh materi yang diberikan, seperti nasihat Ali bin Abu Thalib, ajarkan anakmu sesuai dengan zamannya gitu ya, walaupun dalam situasi pandemi seperti ini kita harus bisa survive dan bisa segera beradaptasi. Semoga Bapak Ibu guru dapat mengambil hikmah dan nilai positif dari materi ini dan menjadi inspirasi atau ide salah satu alternatif media pengajaran daring bagi pembelajaran di kelas Bapak Ibu.
acara, saya serahkan kembali ke Bu Nuria sebagai MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Dewi Kusrini dan Ibu Lina Melia yang telah berkenan bertugas menjadi moderator untuk beberapa materi yang luar biasa padat sekali sejak pukul 8.15 sampai dengan pukul saat ini 11.59 ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali ilmu yang didapatkan termasuk saya sambil mendengarkan. Meskipun sama-sama mengajar di Departemen Pendidikan Bahasa Jepang UPI, namun banyak sekali ternyata ilmu yang dimiliki oleh Bapak Ibu dosen yang lain dan kepada sesama dosen pun belum tentu tershare gitu ya selama ini. Jadi ini adalah momen belajar untuk semua, baik untuk bagi dosen, mungkin juga untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga materi dari sesi 3 tadi dengan berapa pemateri 1, 2, 3, 4, 5, 6 materi yang telah disampaikan bermanfaat dan dapat kita terapkan sebaik-baiknya dalam